selamat ulang tahun terhadap para pecinta budaya Tosan Aji atau pusaka keris dan sejenisnya di Magelang. Satria Tama. Satria Tama. Sigar jantung itu biar kita ingat apa itu apa? Apakah karena kayak jantung pisang? Apa untuk menusuk jantung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Sini Wesi Aji. Aji tenan, Aji banget. Alhamdulillah kami berdua kembali menyapa Anda saudara-saudaraku, dan insya Allah nanti kami akan mengulas pusaka yang wow, pokoknya tiada tanding, tiada banding. Ya jangan ditandingin maksudnya. Dan sebelumnya Ki Cokro, saya akan mengucapkan selamat ulang tahun terhadap para pecinta budaya Tosan Aji atau pusaka keris dan sejenisnya di Magelang. Satria Tama. Satria Tama. Luar biasa ya. Emaknya itu Magelang. Oh, itu singkatan. Singkatan. Satria Tama dan sudah umur 17 tahun. Masih remaja sih 17. Tapi pesertanya sih enggak remaja. Usianya yang remaja. Ini apa namanya, keinginannya untuk selalu meremajakan semangat baru dalam bertosan aji. Nah, assalamualaikum Bandul Magelang. Baik, pokoknya salam hormat terhayu untuk semuanya, dan mari kita saling mendukung, saling mensupport di dalam melestarikan atau menguri-uri budaya Tosan Aji secara khusus dan budaya luhur para leluhur kita semua. Betul. Baik, Ki Cokro, kita sekarang akan mengulas apakah gerangan. Gerangan apakah? Wow, bedok. Tampilannya bedok, tapi ketika dibuka sudah pasti bedok itu. Coba itu. Yang ini bukan remaja lagi. Nampaknya ini masih PAUD ya. Kalau usia anak ya PAUD. Tapi isinya saya yakin juga nggak PAUD. Coba ini panjenengan yang buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terus perlihatkan ke pemirsa. Wow. Agak ditahan dong ya. Gitu ya. Oke, gini caranya gini. Nah, yang untuk perbandingan para pemirsa, itu juga bedok walaupun ternyata mini. Mengingatkan saya sama teman lama saya itu Haji Mimit Mini. Gusmet ya. Ya, luar biasa. Kita sekarang saya pegang ini. Tapi ini keren loh. Pegangannya keren ini. Pegangannya keren ini dari apa sih? Tulang ya kayaknya. Gading. Wah, bisa buat cangklong loh. Iya. Memang dia kekecilan. Artistik sekali deh dua-duanya ini, luar biasa. Nanti kita bahas siapa pembuatnya dan panjenengan dapat dari mana gitu. Satunya lagi sekarang yang ya kakaknya lah ya. Oh, kalau ini kayak pernah kami ulas dulu ini. Sudah pernah kami ulas. Ini Kediri kalau nggak salah. Ya. Oh iya, Kediri. Sigar jantung ya. Sigar jantung. Singosari lah. Singosari. Jadi kalau Singosari ke hari ini, Singosari itu 1222 kisarannya ya. Dalam catatan. Mohon dikoreksi kalau ada yang berbeda. Secara umum 1222, sekarang 2025. Kisarannya 800 tahun yang silam ya. Kalau Singasari singa ini. Oke. Ini adalah bentuk regenerasi. Tapi bukan regenerasi bentuk kan, regenerasi karya. Regulasi. Regulasi. Ya kayak selang gas itu kan reguler itu. Iya. Enggak, saya kadang itu bicara bahasa yang udah serapan tuh agak belibet. Nah, ini jadi intinya kalau ini kan tangguh ya, artinya diperkirakan dari berbagai sisi ini adalah tangguh Singosari. Kalau kita penangguhan yang mendekati
kebanyakan akan diaminkan Singosari. Singosari, kan gitu ya. Nanti kita perlihatkan juga secara detail. Ya. Tapi kalau berbicara tentang apa namanya secara rancang bangun semuanya, ini kita juga sudah pernah ulas. Di sini ada Makoro ya. Makoro, ya. Ada Makoro para pemirsa. Kinatah Makoro. Kinatah, luar biasa. Dan kita sekarang sama, ini bentuknya betok sigar jantung. Ini sigar jantung juga ya? Juga sigar ya, jantung. sigar jantung. Sigar jantung. Sigar jantung itu biar kita ingat apa itu, apakah karena kayak jantung pisang, apa untuk menusuk jantung atau jantung hati? Ya, itu yang belum ada literasi. Tapi istilahnya sigar jantung ya. Betul. Kalau saya lebih karena seringkali kita melihat filosofi itu kepada bentuk ya seperti daun talas, kemudian kuduk cempoko, dan yang lain-lain itu biasanya kan mengisyaratkan dari aslinya. Kalau sigar jantung itu kalau umpamanya kaitannya dengan jantung pisang, ya, itu kan buat obat kan. Buat obat, buat sayur juga sih. Ya. Tapi setidaknya mungkin lebih bagaimana makna dari jantung pisang itu yang memirah sampai kelam gitu ya, dan manfaat-manfaat lainnya, atau mungkin ada falsafah yang lain. Tapi ya monggo barangkali Anda memiliki literatur sebagai makna dari filosofi sigar jantung. Tapi secara umum betok itu diaminkan sebagai karya-karya pertama awal-awal ya. Awal. Jadi maka ada banyak yang menyebut istilahnya adalah ibundanya Kris. Bapak Anda siapa? Nah itu intinya mbahnya lah ya, mbahnya pusaka. Ya, cikal bakal. Sebab itu juga pernah orang tuanya pusaka. Pernah juga saya semacam diskusi lah, tapi di grup WhatsApp dengan orang-orang peneliti itu memang yang ditemukan satu diantaranya dalam relief itu yang mirip-mirip dengan bedol. Sebetulnya gini, kalau ini penafsiran saya sendiri ya, katakanlah ya. Sebetulnya pada dasarnya zaman saat itu di era yang diperkirakan Singosari itu, pada dasarnya saat itu jenis bedok ya lebih pada ada daya yoni atau daya tuah yang diyakini, lebih ke sana sebetulnya ya. Dipergunakan untuk apa tuahnya, isoterinya ke mana, hajat ya. Isoterinya kemana, sebab begini juga ketika kita berbicara pusaka ini kan bukan senjata tajam atau alat arit kayak umpamanya yang kudi ya. Kalau kudi itu menurut Pak Dr. Arifin itu untuk ngarit dulu padi kita yang disebut padi Jawa itu karena besar. Betul. Sehingga alat tebangnya pun besar. Tapi kalau jenis-jenis ini kan jenis-jenis pusaka. Maka ketika kita berbicara pusaka otomatis sudah beserta dengan yoninya, nggak mungkin tidak ke sana gitu. Artinya sudah ada makna filosofi yang sekaligus juga dengan daya isoterinya itu. Seiring dengan waktu sampai katakanlah abad berganti abad, periode berganti periode, akhirnya karena disinyalir oleh para ahli tosan aji, ini adalah keris-keris yang dianggap pertama awal terjadinya keris, maka ditengarai dijadikan fungsi sebagai penindih, dihargai menjadi penindih. Jadi sesepuh dari pusaka-pusaka yang lain. Pusaka-pusaka yang lain. Kalau dari sisi isoteri itu kan untuk menetralisir atau mungkin menselaraskan ya. Betul. Isoteri dari sejumlah pusaka yang ada. Karena setiap pusaka mempunyai bawaan karakter isoteri yang berbeda. Iya. Ada yang soft, ada yang ini lebih keras gitu, seperti itu. Kalau kita berbicara isoteri dari sisi ilmu kita di Nusantara lah, tentang mistik gitu ya, dengan hal kebatinan, daya cipta yang terserap atau diserapkan pada sebuah benda. Tapi nanti kalau orang mitologi memiliki catatan lain, teman kita Dr. Stefani juga memiliki catatan lain berkenaan dengan mineralisasi. Baik, ini yang Kediri, sigar jantung. Sekarang kita yang ke masa kini. Empu masa kini. Ini buatan siapa?
Atau itu sekonti sama ini? Saya dapat dari ya seseorang yang nggak pernah mau saya sebutkan namanya. Walaupun dia punya nama ya. Walaupun punya nama. Dan bahkan ternama mungkin. Bahkan ternama. Jadi ini hadiah dari salah seorang Gus duriah lah ya. Iya, karena saya dapatnya dari gini tuh Gus gitu. Iya, Gus. Tapi kata beliau ini buatnya di mana? Di Sumeneb jangan-jangan ya? Ya, mungkin di Sumeneb itu ada empu siapa saya lupa namanya ya, yang sangat terkenal juga karena saya memiliki teman angkatan laut ya. Dia juga buat betok sebesar ini. Karena waktu itu ininya korek ya. Sama ini kayak gini. Dan ketika aku tanya berapa dan harga ongkos buahnya, lumayan ternyata. Terus saya tanya lagi bahannya dari apa? Rantai tank. Wow, saya terpesona. Alhamdulillah sekarang ada betok yang mirip, jangan-jangan empunya sama ya. Kami tidak tahu, saya tidak tahu. Ki Cokro mungkin berhasil kan. Intinya pokoknya empu di Madura gitu aja ya. Betul. Dan ini kalau penglihatan penjenengan ini ada pamor kan ini? Iya, pamornya apa ini? Sebalik. Iya, apa namanya kayak selewah gitu ya. Sebalik begini, separuhnya begini. Jadi ada dua pamor lah ya. Yang satu kelengan kalau salah, yang satu itu ada full pamor, itu ada karakter seperti larak gangsil. Oh, nanti kami coba kameramen nanti di stop shootnya yang bagus ya, biar lebih jelas. Tetapi secara inti kalau kita berbicara secara esoteri, apakah sama umpamanya walaupun ini sepuh ini nom gitu? Artinya tujuannya sama. Tujuannya diharapkan sama karena sama-sama dari sisi bentuk sama ya. Mungkin karena unsur pembeda itu pada sisi pamor dan mungkin sisi material yang berbeda. Lalu kemudian karena tadi diyakini jenis betok atau jalak, kabudan dan sebagainya itu adalah jenis-jenis peninde, maka kemungkinan besar tuah doa yang diharapkan oleh sang pembabar, sang empu adalah untuk penindih atau proteksi diri sang pemegangnya. Tapi apapun aku terpesona ya. Tapi tenan ya ahli ya. Wah, aku orang Madura belum punya buat ini namanya karya Kamardikan ya. Kamardikan itu dibuat setelah era kemerdekaan sampai sekarang, sampai kini. Dan ada kriteria-kriteria tertentu yang dia bisa disebut lolos menjadi kategori Kamardikan. Yang baik dan benar. Diantaranya adalah pakem ya. Misalnya kalau mutrani pun memang mutrani benar, memplagiat, memfotokopi karya lama, tetapi dengan pakem yang baik, benar. Pakem bentuknya, rancang bangunnya, pakem cara penempaannya, pakem dalam menyematkan sidikoro doa-doa dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pakem mencari kualitas besi materialnya. Dan ketika berbicara bentuk pemirsa ya, ini kan mirip, bukan dimirip-miripkan karena seperti yang edisi yang lalu kami ulas itu dengan Kisah Trio itu ada blak gitu ya. Jadi blak itu adalah nekuknya pusaka. Ini nekuknya di mana sehingga bagaimana, itulah yang disebut pakem. Wow, kaya. Kalau nggak pakem itu disebut istilahnya kode. Jadi itu karya asal-asalan. Jadi Kamardikan itu walaupun baru, keris yang berharga dan insya Allah bertuah pula. Maka jangan heran kalau jenengan tadi saat nanya harganya harga modalnya kok bisa lebih mahal daripada beli keris suak sepuh. Iya, betul. Karena itu tadi, karena mencari bahan saat ini juga yang berkualitas. Yang standar pakem bener memang materialnya lebih susah. Ya mungkin dengan rantai tank itu kalau memang bener sih, nggak tahu kalau bercanda ke saya. Itu mungkin ya karena itu baja yang berlipat-lipat juga kan. Betul. Dan kata beliau juga sang empu juga lebih baik buat keris besar katanya. Sebab kalau tingkat kerumitannya apalagi presisinya itu kayak gini, mau mengukur blaknya kan otomatis hitungannya senti atau mungkin mili kali sekian kan gitu. Oke, baik Ki Cokro, ini pengenalan kita dan kepada Anda bahwa alhamdulillah sampai hari ini regulasi pusaka dalam berbagai dapurnya masih
berlangsung. Demikian pula regulasi para penggiat dan pecinta Tosan Aji dengan berbagai macam organisasinya, alhamdulillah sedang menggeliat termasuk Satria Tama dan sahabat kami juga dari Terah HB2 Raden Fajar Utama, mungkin panjenengan kenal. Mudah-mudahan nanti beliau juga akan menggelar pusaka karena beliau juga ada di apa itu yang miliknya Pak Fadli Zon itu. Mudah-mudahan karena Pak Fadli ini sekarang menteri ya, saya nggak tahu menteri apa. Padahal saya kenal Pak Fadli dulu itu senior di Horizon, majalah Horizon, bulan Pemberatnya. Baik, terima kasih. Salam hormat buat semuanya dan mari kita tetap mencintai budaya karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.